Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roro Riris Prawita Sarihadi, NIM PPG 923341006. Di sini saya sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 di Universitas Negeri Medan. Pada hari ini, tanggal 14 Agustus 2023, akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 3 Pamekasan. Adapun syarat yang saya penuhi akan membawa kartu formulir pendaftaran UKIM. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Ketua kelasnya siapa ini? Ya, ayo ketua kelas silahkan maju ke depan untuk memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca doa bersama-sama dengan sesuai keyakinannya masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Oh, ada yang dispen ya. Semoga teman kalian yang hari ini dispen untuk minggu depan bisa bergabung dengan kita lagi mengikuti pelajaran kita ya. Ya, sebelum kita melanjutkan ke pelajaran hari ini, Ibu akan bertanya tentang materi kita sebelumnya ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang perubahan materi. Di pertemuan sebelumnya kita juga sudah melakukan praktikum tentang perubahan kimia dan fisika dan mengidentifikasi mana yang termasuk perubahan kimia dan mana yang termasuk perubahan fisika. Barangkali ada yang masih ingat perbedaan perubahan kimia dan fisika? Ya, silakan. Apa itu perubahan kimia dan fisika? Silakan maju ke depan. Maju ke depan. Perubahan kimia itu adalah perubahan yang dimana awal dan terakhirnya zat itu berubah secara struktur kimianya. Jika perubahan fisika itu hanya wujudnya yang berubah, tidak dengan struktur kimianya. Ya, terima kasih, tepuk tangan buat Arif. Materi kita yang kemarin, kita akan melanjutkan ke materi hari ini. Kita hari ini akan tetap sama, akan belajar dengan perubahan kimia dan fisika. Di sini Ibu punya gambar. Gambar apa ini? Ya. Apa yang terjadi ketika lilin dinyalakan? Meleleh. Terus apakah ada perubahan ketika lilin dinyalakan? Apanya yang berubah? Ukurannya, bentuknya berubah enggak? Ya. Kenapa itu bisa berubah? Karena ada proses apa di situ? Pemanasan. Karena proses pemanasan itu menyebabkan apa? Lilinnya jadi jadi pada perubahan lilin ini tidak terjadi zat baru. Kemudian untuk gambar yang kedua, ini ada gambar apa? Ada gambar kapur barus sama roti. Gambar yang pertama tentang kapur barus. Apakah ada perubahan yang terjadi pada saat kita baru beli kapur barus, terus pada saat kapur barusnya dipakai di lemari kita, apakah ada perubahan di situ? Apa yang berubah? Ukuran? Ya, jadi sama seperti yang tadi, yang berubah hanya ukuran. Awalnya besar, setelah dipakai di lemari kita, maka nanti perlahan akan mengecil. Kemudian yang kedua, gambar rotinya kenapa ini? Berjamur. Nah, lagi apa yang berubah? Rasa berubah. Lagi apa? Tekstur. Gimana teksturnya? Jadi kalau awalnya kenyal ya, kalau setelah basi jadi bantet. Kira-kira di roti yang membusuk atau roti yang basi ini terbentuk zat baru apa enggak? Apa? Berupa
Jamur ya. Jadi tahu ya bedanya? Yang pertama tidak menghasilkan zat baru, yang kedua yang roti ini menghasilkan zat baru. Nah, dari kedua gambar ini, Ibu sekarang ingin bertanya, bagaimana suatu benda dapat dikatakan mengalami suatu perubahan? Suatu benda itu dikatakan mengalami perubahan jika bagaimana? Di keadaan awal sama keadaan akhirnya bagaimana? Berbeda dan berubah. Maka suatu perubahan itu terjadi jika keadaan awal dan keadaan akhir berbeda. Silakan dibacakan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat mengurai ciri-ciri perubahan kimia dan fisika dengan cepat. Yang kedua, peserta didik dapat menguraikan contoh-contoh perubahan kimia dan fisika dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Iya, terima kasih Mas Adam ya. Kalian kerjakan dulu pretest yang sudah Ibu kirim di grup WA kalian masing-masing ya. Monggo silahkan dibuka di grup chat WA, Ibu sudah kirim. Kerjakan soal pretestnya, Ibu kasih waktu 5 menit saja ya. Ayo. Bisa dibuka? Bisa? Pretest, yang pretest ya. Bisa, ya silakan 5 menit saja, gampang kok itu. Sudah? Ibu kasih waktu 2 menit lagi. Orientasi pada masalah. Pada orientasi pada masalah ini, Ibu punya 2 video. Kalian amati ya, perhatikan video ini. Tadi buah apel yang membusuk. Ya, sekarang kita lanjut. Apa yang dapat kalian tangkap atau pertanyaan apa yang dapat kalian ajukan? Dari video yang pertama tentang siklus hidrologi. Di situ pada siklus hidrologi ada tahapan apa saja? Ada evaporasi, ada sublimasi. Terjadi perubahan apa pada buah yang membusuk? Perubahan kimia.
Ya, ayo. Ada yang mau maju ke depan? Pertanyaan apa yang bisa kalian dapat dari sini? Ayo sini. Diajukan hubungannya dengan perubahan materi. Apa itu evaporasi? Ya, terus? Udah. Udah. Ya. Ya, yang Mas apa namanya? Mas dipanggil siapa? Abizar. Abizar tanyakan evaporasi kaitannya dengan perubahan wujud itu bagaimana ya? Ya. Terima kasih Mas Abizar. Silahkan duduk. Untuk video yang kedua, yang pakai kacamata, silahkan maju ke depan. Tentang pertanyaan apa yang bisa kamu ajukan? Mengapa buah apel yang busuk dapat mengalami perubahan kimia? Ya, bagus. Ya, tepuk tangan buat Mbak siapa? Ya. Pertanyaannya kalian catat ya, simpan. Tadi Mas Abizar nanya apa? Yang evaporasi kaitannya dengan perubahan wujud itu bagaimana? Terus yang kedua Mbak siapa? Ya, pertanyaannya apa tadi Mbak? Mengapa? Ya, mengapa buah apel yang membusuk bisa mengalami perubahan kimia? Nah, pertanyaan tersebut kalian masing-masing ya. Depan belakang aja. Satu kelompok itu 5 orang. 5 orang satu kelompok ya. Ayo silakan gabung sama kelompoknya. Bangku depan belakang aja 5 orang. Ya, silakan. Ayo. Kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Ini sudah ada bahan ajarnya, sudah ada LKPD. Kalian lakukan literasi dulu. Kalian pahami, amati. Di situ nanti di LKPD kalian langsung kalian tulis di baliknya ya, di LKPD-nya. Jangan lupa dikasih nama. Namanya siapa saja ya. Dikerjakan soal-soal yang ada di. Silahkan berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing ya. Ibu kasih waktu 15 menit untuk menjawab soal-soalnya dan berdiskusi. Kalau ada kesulitan, silahkan kalian boleh bertanya kepada saya ya. Di sini saya sambil menilai proses diskusi kalian ya. Silahkan dikerjakan. Jika ada yang tidak bisa, kalian boleh bertanya kepada saya ya. Sifat yang ada di dalam zat itu, in yang ada di dalam ya. Gimana, bisa semua? Ada yang mau ditanyakan? Bisa ya? Nanti saya suruh presentasi ke depan loh ya. Sifat yang ada di dalam senyawa itu ya. Kamu ngerjakan yang di mana? Oh, ngerjakan yang di LKPD saja. Ya, yang dikerjakan yang di LKPD saja ya, yang di bahan aja enggak usah. Gimana? Ada kesulitan? Ya, bisa semua. Ya, lanjutkan ya. Kira-kira berapa menit lagi? 5 menit lagi ya. 5 menit lagi kita presentasi. Enggak, secara umum.
yang secara umum. Kalau ini yang di video, kalau ini yang secara umum. Ini sudah ini. Sudah. LKPD. Kerjakan ya. Sudah? Oh, ini pasti sudah selesai nih. Kita lagi maju duluan ya kelompok ini ya. Ya, ya. Jawaban di LKPD presentasikan ya. Yang pertama, kita lagi kelompok ini ya. Iyalah, bisa. Sudah diskusinya ya. Ayo kita persilahkan kelompok yang pertama untuk presentasi di depan. Ayo, silahkan maju ke depan. Presentasi. Ya, silahkan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang menguraikan ciri-ciri perubahan kimia dan fisika beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, saya Bisa Nuril Rizky sebagai moderator. Saya Muhammad Raihan dari Panitia 11. Saya Farel Aditya Prayoga, absen 36. Saya Ahmad Rafiz dari Daya, absen 3. Ya. Ayo. Baik. Berdasarkan perintah yang ada di LKPD ini, yang pertama adalah mengamati video perubahan fisika dan kimia pada video presentasi yang tadi. Yang kedua, mencatat hal-hal penting yang terdapat di dalam video pada kolom 1. Hal ini akan dijelaskan oleh Kak Raffi. Pada video pertama yaitu terjadinya siklus hidrologi yang termasuk ke perubahan fisika karena tidak menghasilkan zat baru. Sedangkan video yang kedua terjadinya proses pembusukan buah apel yang termasuk perubahan kimia karena menghasilkan zat baru. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu menuliskan perbedaan antara perubahan fisika dan kimia pada tabel 1. Perubahan fisika. Perubahan zat hanya terjadi pada wujudnya tapi tidak pada sifatnya. Sedangkan perubahan kimia terbentuk endapan. Zat hasil perubahan fisika dapat dikembalikan ke bentuk semula, terbentuk gas atau bau. Sifat yang dimiliki sebelum dan sesudah perubahan sama. Selanjutnya perubahan kimia. Terbentuk endapan, terbentuk gas atau bau, terjadi perubahan warna, terjadi perubahan suhu atau energi. Pertanyaan selanjutnya, perintah selanjutnya yaitu menuliskan minimal 3 contoh masing-masing dari perubahan fisika dan kimia yang terjadi di lingkungan rumah dan sekitarnya pada tabel 2. Contoh lain dari perubahan fisika dan kimia yaitu perubahan fisika yang pertama bensin yang menguap, yang kedua beras menjadi tepung, yang ketiga kopi yang ditumbuk menjadi bubuk kopi. Selanjutnya perubahan kimia, contohnya yaitu nasi menjadi basi, besi yang berkarat, dan kembang api yang terbakar. Pertanyaan diskusi. Yang pertama, bagaimana karakteristik dari perubahan fisika dan kimia? Karakteristik dari perubahan fisika yaitu menghasilkan tidak menghasilkan suatu zat baru, sedangkan perubahan kimia menghasilkan suatu zat baru. Pertanyaan kedua, adakah contoh lain dari perubahan fisika dan kimia yang terjadi di rumah kalian? Perubahan kimia yaitu menggoreng telur, membuat tempe, dan membakar kayu.
perubahan fisika yaitu menumbuk kopi, menjahit baju, dan membuat kursi. Nomor 3, adakah satu benda yang dapat mengalami kedua perubahan baik fisika maupun kimia? Jelaskan. Ada. Misal pada buah apel yang dipotong terjadi perubahan fisika dan kimia. Yang keempat, apa faktor penyebab suatu benda dapat mengalami perubahan fisika dan atau kimia? Faktor penyebab perubahan fisika yaitu perubahan wujud, perubahan bentuk, perubahan ukuran, dan pelarutan. Faktor penyebab perubahan kimia yaitu pembakaran, perkaratan, pembusukan, peragian, proses pemasakan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Jika tidak ada, kami tutup presentasi pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali ya presentasinya. Silahkan duduk kembali. Untuk kelompok yang kedua, saya pilih dari yang cewek ya. Ya, silahkan. Ayo silahkan. Yang ini. Yang kelompok belakang gimana sudah? Ya, dari kelompok ini aja. Ya, silahkan maju ke depan. Ayo. Ayo silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang ada di LKPD. Sebelum masuk ke presentasi, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Nama saya Andika Firmansyah sebagai moderator, absen 7. Nama saya Ahmad Arifal Mulki Maulana, absen 4. Saya Kevin Abdillah, absen 16. Saya Muhammad Razan Islami, absen 22. Saya Robi Azif Maulana, absen 31. Hal-hal penting yang terdapat di dalam video. Video 1 yaitu terjadinya siklus. Pertanyaan kedua yaitu perbedaan karakteristik perubahan fisika dan kimia. Perubahan fisika yaitu yang pertama tidak membentuk zat baru, sifatnya tetap, warnanya tidak berubah, dan juga jika wujudnya menjadi cair, dari padat menjadi cair bisa kembali lagi dari cair menjadi padat. Dan kedua, perubahan kimia yaitu yang pertama membentuk zat baru, sifatnya berbeda, warnanya juga berubah. Tidak bisa kembali ke zat awal karena misal seperti kayu yang dibakar tidak bisa dari arang menjadi kayu lagi. Menjadi es, kayu dibakar menjadi arang. Kayu diukir menjadi patung. Perubahan kimia yaitu paku berkarat, proses memasak, dan peragian. Pertanyaan diskusi nomor 1, bagaimana karakteristik dari perubahan fisika dan kimia? Yaitu menghasilkan suatu zat baru yang kimia. Yang fisika tidak menghasilkan zat baru, cuma berbeda wujud saja. Yang kedua, adakah contoh lain dari perubahan fisika dan kimia yang terjadi di rumah kalian? Yang perubahan kimia yaitu menggoreng telur, dan perubahan fisika yaitu Apa perubahan fisika? Menjahit baju ya? menjahit baju. Iya. Nomor 3, adakah suatu benda yang dapat mengalami kedua perubahan, baik fisika maupun kimia? Jelaskan. Ada, misal ada buah apel yang dipotong. Nomor 4, apa faktor penyebab suatu benda dapat mengalami perubahan fisika atau kimia?
yaitu perubahan wujud, bentuk, ukuran. Yang kimia, pembakaran, pembusukan, dan reaksi. Ya, kesimpulannya yang pertama, karakteristik perubahan fisika dan kimia. Karakteristik perubahan fisika yaitu tidak tidak membuat zat baru, terus hanya faktornya dari perubahan wujud, ukuran, dan bentuknya. Dan karakteristik perubahan kimia yaitu menghasilkan zat baru, dan juga faktornya yaitu pembakaran, pembusukan, dan juga pengaratan. Simpulan yang kedua yaitu contoh benda yang mengalami perubahan fisika dan kimia. Benda yang mengalami perubahan fisika yaitu seperti kayu yang diukir menjadi ukiran, dan juga dan perubahan kimia, contoh benda yang mengalami perubahan kimia yaitu kayu yang dibakar menjadi arang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang mau ditanyakan atau belum dipahami, silahkan. Sudah? Kalau sudah, silakan ditutup aja. Kalau tidak ada yang ditanyakan, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Tadi kan kalian sudah diskusi sudah, terus presentasi juga sudah. Sekarang kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di depan ada 2 pertanyaan. Yang pertama, adakah satu benda yang dapat mengalami kedua perubahan baik fisika maupun kimia? Ini pertanyaannya sudah ada di LKPD tadi ya. Yang nomor 1 yang mau jawab, dari perempuan, dari cewek, ayo. Ya, jawab. Berdiri. Adakah suatu benda yang dapat mengalami kedua perubahan baik fisika maupun kimia? Ada, yaitu apel yang dipotong. Kalau apel yang dipotong itu mengalami perubahan bentuk dan mengalami perubahan fisika. Kalau apel yang dipotong terus warnanya berubah menjadi kecoklatan, itu adalah perubahan kimia. Iya, bagus sekali. Benar ya, tepuk tangan. Untuk pertanyaan kedua, apakah penyebab suatu benda dapat mengalami perubahan fisika atau kimia? Dari perempuan juga. Ya, kamu. Ya, jawab. Di LKPD kan ada ini ya, silakan berdiri. Jawab, berdiri. Apa penyebab suatu benda dapat mengalami perubahan fisika atau kimia? Ya, bisa menyebabkan perubahan ketika mungkin diberi perlakuan seperti misalnya lilin itu kan bisa mengalami perubahan fisika karena dibakar. Jadi perubahan suhunya jadi naik dan lilinnya jadi meleleh. Untuk yang kimia, mungkin karena ada makhluk hidup lain seperti jamur atau bakteri, misalnya pada roti. Roti kan kalau tidak ada bakteri atau jamurnya tidak mengalami perubahan. Bisa mengalami perubahan kimia ketika ada makhluk hidup lain yang bisa itu ke rotinya. Terima kasih. Ya, benar ya jawabannya, tepuk tangan. Ya, terima kasih sudah ikut berpartisipasi. Sekarang untuk pertanyaan yang diajukan sama teman kalian yang tadi, yang evaporasi kaitannya dengan perubahan wujud gimana? Evaporasi merupakan perubahan wujud dari zat cair menjadi gas. Terus yang pertanyaan kedua tentang apa tadi? Apel yang membusuk, kenapa? Termasuk perubahan kimia. Kenapa? Karena terjadi perubahan warna, terus lagi perubahan rasa, lagi perubahan tekstur, terus lagi apa? Menghasilkan zat baru. Ya, itu ya. Berarti kalian sudah paham semua. Sekarang jika kalian sudah paham, Ibu akan memberikan satu video lagi. Ini hanya sebagai penguatan saja ya. Kalian perhatikan videonya.
Ya. Sekarang kita lanjut pada kesimpulan. Ibu minta kalian menuliskan di buku kalian masing-masing ya, materi apa atau apa yang dapat kalian simpulkan pada hari ini. Pada pembelajaran hari ini, apa yang dapat kalian simpulkan, kalian tuliskan di buku catatan kalian ya. Sebentar lagi akan Ibu tunjuk satu orang buat menyimpulkan. Siap-siap ya. Kesimpulannya terdiri dari apa saja? Yang pertama, ciri-ciri perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang kedua, contoh-contoh perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Tadi di LKPD kan sudah dibahas ini. Jadi kalian tinggal mengulang kembali saja ya. Ya, silakan ditulis di buku kalian dulu. Saja kesimpulannya apa? Ya Arif, silakan Arif. Jadi kesimpulannya yaitu yang pertama ciri-ciri perubahan fisika. Ciri-cirinya yaitu tidak membuat zat baru dan juga terjadi perubahan bentuk, warna, terjadi perubahan bentuk, ukuran dan volumenya. Enggak volumenya. Terus ya juga perubahan fisika itu hasil dari zat setelah terjadi perubahan fisikanya itu bisa kembali ke keadaan semula. Dan juga yang kedua yaitu ciri-ciri perubahan kimia. Yang pertama menghasilkan zat baru seperti contohnya kayu yang dibakar menjadi arang, dan juga terjadi perubahan warna, rasa dan teksturnya. Dan juga setelah reaksi perubahan kimia itu tidak bisa kembali ke wujud semula. Yang kedua, contoh-contoh perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Yang perubahan fisika yaitu dari kayu yang dibuat menjadi kursi atau kayu yang dibuat menjadi pensil. Yang perubahan fisika yaitu ketika kalian membakar kertas dan akan menjadi arang. Yaitu sekian. Ya. Itu kimia. Ya, sudah? Pembakaran kertas. Ya, tepuk tangan buat Arifal. Ya, di pelajaran hari ini seperti biasa ada post test. Silahkan kalian kerjakan post testnya di link berikut ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Sudah selesai post testnya? Ada yang sudah, ada yang belum ya? Ya, dilanjutkan yang belum. Silahkan letakkan HP kalian dulu ya. Sekarang kita akan lanjut pada refleksi pembelajaran. Ya. Dari pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini, Ibu tanya, apakah suasana pembelajaran hari ini membuat kalian bersemangat atau enggak? Kira-kira menyenangkan enggak? Belajar sambil lihat video, sambil berdiskusi, sambil presentasi, lebih menyenangkan enggak? Terus yang kedua,
terlibat aktif dalam pembelajaran? Apa kalian sudah terlibat aktif? Ya, tadi kan sudah diskusi sama presentasi sama menjawab pertanyaan. Jadi, terima kasih atas keaktifan kalian ya. Untuk pelajaran pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari tentang pencemaran dan limbah. Kalian persiapkan materinya untuk minggu depan ya. Ya, sebelum kita akhiri, silakan ketua kelas dipimpin doa penutup sebelum pelajaran diakhiri ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kimia pada hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya. Ya, demikian pelajaran kita hari ini. Semoga pelajaran hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya ya.